my voice, won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 띠자 팡팡팡 디스코. Apa itu korupsi? Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi terwujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, tidak hanya di bidang ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian dan studi konferensif telah membuktikan bahwasannya korupsi hanya menyebabkan dampak yang negatif. Apa saja dampak korupsi secara umum? Dampak korupsi secara umum antara lain yang pertama, Indonesia termasuk dalam pendapatan per kapita yang rendah. Yang kedua, tingginya angka kriminalitas. Yang ketiga, tingginya angka pengangguran. Yang keempat, rendahnya angka pendidikan tetapi tingginya angka putus sekolah. Dan yang kelima adalah maraknya perdagangan ilegal di daerah. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Apa saja dampak korupsi terhadap ekonomi? Yang pertama adalah penurunan produktivitas. Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi dalam bidang ini. Pada setiap perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Akibatnya akan mengalami pengurangan karyawan atau PHK, lalu akan banyak pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Pendapatan ini karena kenyataannya bahwa banyak pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang ini akan semakin bertambah. Yang keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal dalam suatu negara. Hal ini akan menyebabkan mempersulit pembangunan ekonomi. Kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga menghambat pertumbuhan suatu negara karena uang negara digunakan untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan kualitas barang dan jasa semakin rendah sehingga tidak layak dipakai untuk publik. Yang keenam, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap, pungli, penyelewengan dana, dan teman-temannya dalam sebuah perekonomian akan menyebabkan biaya transaksi yang besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian. Yang ketujuh, ketimpangan pendapatan. Korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya alam untuk publik ke tangan si pelaku. Hal ini membuat uang belanja pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini, ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik. Dan yang terakhir, meningkatkan kemiskinan. Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan menjadi 4. Yang pertama, kemiskinan absolut. Yang kedua, kemiskinan relatif. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Dan yang terakhir, kemiskinan struktural. Dampak korupsi terhadap pelayanan kesehatan. Korupsi pun menjadi biang keladi terhadap buruknya pelayanan kesehatan. Fasilitas kurang memadai dan kekurangan obat menjadi masalah besar yang sering dikeluhkan masyarakat terkait dengan rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Korupsi menyebabkan sulit untuk masyarakat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Faktor penyebab pengadaan alat kesehatan jadi objek utama korupsi adalah yang pertama, alokasi anggarannya besar, yang kedua, alat kesehatan memiliki banyak substitusi, dan yang ketiga, lemahnya pengawasan. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Korupsi adalah rahasia umum yang terjadi di negara ini yang dampaknya tentu mengakibatkan penghambatan pembangunan negara. Salah satunya adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Korupsi menyebabkan sarana dan prasarana berkualitas rendah.
suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang. Dan tentu saja, infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Tingginya biaya transaksi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia terdapat suap dan pungli dalam upaya mendapatkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, surat izin mengemudi, dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi ekonomi dan sistem kelembagaan yang tentu saja buruk. Yang kedua, korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan. Korupsi menyebabkan uang pembelanjaan pemerintah korup menjadi lebih sedikit. Akibatnya, ketimpangan pendapatan menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang. Tentu saja, infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Menurut Batapyal dan Chowdhury tahun 2015 telah dapat membuktikan secara empiris bahwa korupsi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan adanya kebijakan pengurangan korupsi memiliki dampak dalam penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif yang lain, Yu dan Kagram tahun 2005 menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat memicu korupsi. Tentu saja hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara ketimpangan pendapatan dan korupsi. Dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik, yaitu korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi. Selanjutnya, korupsi meningkatkan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mengklasifikasikan kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Kemiskinan absolut, yaitu kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Standar kemiskinan absolut adalah kehidupan minimum seperti pangan dan non-pangan. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dikarenakan pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat. Yang ketiga adalah kemiskinan kultural, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu. Yang keempat, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan pribadi atau kelompok terhadap sistem yang tidak adil. Dampak birokrasi pemerintahan. Birokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang secara sistematis dipegang oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dalam birokrasi, baik sipil maupun militer, memang merupakan kelompok yang paling rawan terhadap korupsi, sebab di tangan mereka terdapat kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kebutuhan semua warga negara. Secara administratif, korupsi bisa dilakukan sesuai dengan hukum, yaitu meminta imbalan atas pekerjaan yang seharusnya memang dilakukan, serta korupsi yang bertentangan dengan hukum, yaitu meminta imbalan uang untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi. Tidak efisiennya birokrasi ini menghambat masuknya investor asing ke negara tersebut. Negara yang tingkat korupsinya tinggi akan memiliki citra negatif dari negara lain, sehingga kehormatan negara tersebut akan berkurang. Sebaliknya, negara yang tingkat korupsinya rendah akan mendapatkan pandangan positif dari negara lain dan memiliki citra yang baik di dunia internasional, sehingga kedaulatan dan kehormatan negara itu akan dilihat baik oleh negara lain. Bahkan, apabila ada negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah, biasanya akan menjadi tempat studi banding dari negara lain untuk memperoleh pembelajaran. Yang selanjutnya adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. Demokrasi juga tak berpengaruh terhadap pengurangan korupsi. Sebagai contoh, Indonesia telah menjadi negara demokrasi sejak tahun 1998.
korupsi tidak terlepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Rencana anggaran yang diajukan pihak eksekutif kepada pejabat legislatif, yaitu pihak DPR atau DPRD, untuk disetujui dalam APBN atau APBD adalah berdampak politik. Anggaran APBN atau APBD yang dikucurkan ke masyarakat, implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara accountable kepada masyarakat dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara di DPR kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan politik dari masing-masing partai yang diwakilinya. Beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi seperti dalam bentuk kebijakan atau gratifikasi. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Upaya pencegahan korupsi melalui pengaduan masyarakat adalah bentuk peran serta yang harus mendapat tanggapan dengan cepat dapat dipertanggungjawabkan. Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum. 1. Penegakan hukum menjadi lemah. Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi. Pihak yudikatif, eksekutif, maupun legislatif seharusnya memberantas KKN. Sekarang malah ketiga pihak tersebut banyak yang terlibat dan ikut berperan dalam KKN. 2. Fungsi pemerintahan menjadi mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan menjadi 3 poin. Poin pertama, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Poin kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Poin ketiga, korupsi memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. 3. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Media massa menjadi tempat masyarakat mendapatkan dan menerima informasi tentang bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini melibatkan berbagai mafia hukum dan anggaran negara. Hukum seharusnya melindungi hak-hak masyarakat, bukan malah merampas hak-hak rakyat. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Kerawanan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan harus dijaga dan difasilitasi dengan baik agar tidak ada pengganggu kedaulatan negara. Akan mustahil jika anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor. Tentunya akan membuat fasilitas persenjataan serta hal-hal lain dalam pertahanan dan keamanan menjadi tidak baik. Ini yang menimbulkan rawannya pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara. 2. Lemahnya garis batas negara. Korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Anggaran untuk rakyat dikorupsi. Hal ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain. Ini dapat menjadi penyebab banyak masyarakat yang pindah negara karena tidak ada kepedulian dari pemerintah. 3. Kekerasan dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat sudah hilang karena korupsi. Apa yang dikatakan pemerintah tidak dihiraukan lagi. Semua kebijakan pemerintah pun masyarakat tidak akan peduli. Mereka menganggap program pemerintah tidak akan mengubah apapun. Hal ini mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Kekerasan dan perkelahian akan timbul jika keadaan ini terjadi. 4. Lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Anggaran Hankam menguap sia-sia karena korupsi. Seringkali kita mendapatkan berita
dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari daratan, lautan, maupun udara. Padahal Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. 1. Kualitas lingkungan rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang merusak lingkungan sehingga kualitasnya menjadi rendah, seperti adanya kepentingan ekonomi maupun penebangan hutan. Mereka tidak melihat dampak buruk yang ditimbulkan, hanya mengambil untuk kepentingan pribadi mereka. 2. Kualitas hidup yang menurun. Dengan adanya kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Jika semua yang kita butuhkan telah terkontaminasi oleh racun dan polusi, maka di dalam tubuh kita juga banyak penyakit yang timbul. Saya akan menjelaskan tentang biaya sosial korupsi. Apa aja sih yang akan kita bahas nih? Yang pertama, pengertian dari biaya sosial korupsi. Kemudian yang kedua adalah komponen dari biaya sosial korupsi. Dan yang ketiga adalah landasan pemikiran. Baik, yang pertama adalah pengertian dari biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Biaya sosial korupsi ini tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara atau pemerintah, akan tetapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami oleh masyarakat. Dan hal tersebut terjadi baik dalam satu waktu maupun di waktu mendatang. Dan yang kedua, tentang komponen dari biaya sosial korupsi. Untuk menghitung besarnya biaya sosial korupsi, terlebih dahulu adalah dengan melihat komponen yang terdapat di dalamnya. Komponen tersebut diperoleh dari studi biaya sosial korupsi melalui Focus Group Discussion atau FGD yang diselenggarakan oleh KPK mengenai biaya sosial korupsi. Konsep biaya sosial korupsi yang telah diperoleh dari Focus Group Discussion kemudian diolah dengan teori Brand and Price tahun 2002 dalam metodologinya Social Cost of Corruption atau biaya sosial korupsi dengan beberapa penyesuaian yang ada di Indonesia. Dan secara umum, elemen dari biaya sosial korupsi dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, biaya eksplisit korupsi, kemudian yang kedua, biaya antisipasi korupsi, dan yang ketiga, biaya akibat reaksi terhadap korupsi, dan yang keempat, biaya implisit korupsi. Yang pertama adalah biaya eksplisit korupsi. Biaya eksplisit korupsi merupakan biaya real yang keluar sebagai biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya akibat dari sebuah kejahatan korupsi, dan dapat dihitung secara langsung. Biaya eksplisit dalam hitungan ini dibatasi pada biaya yang keluar dari APBN, meskipun dimungkinkan adanya biaya yang keluar dari selain APBN. Kemudian yang kedua adalah biaya antisipasi korupsi. Pada dasarnya terdiri dari 3, yakni biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten, kemudian reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi, dan yang terakhir adalah berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Yang ketiga, yakni biaya akibat reaksi terhadap korupsi. Segala sumber daya yang diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan atau sampai selesai menjalani hukuman fisik maupun finansial. Terdiri dari biaya peradilan, biaya penyidikan, biaya operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat atau yang terakhir adalah biaya implisit korupsi. Biaya implisit korupsi ini merupakan biaya oportunitas korupsi, termasuk diantaranya opportunity cost akibat korupsi, seperti beban cicilan bunga di masa mendatang akibat korupsi yang dilakukan di masa lalu. Kemudian perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dan kondisi jika terdapat korupsi. Nah, untuk menghitung biaya-biaya tersebut, saat ini KPK bersama ahli sosiologi, ahli arkeologi, ahli hukum pidana, serta ahli ekonomi sedang merancang formula yang bisa dijadikan standar sehingga sanksi ini dapat diterapkan.
Pembahasan yang terakhir adalah landasan pemikiran. Korupsi di sini memang merupakan sebuah extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah dilihat dari sisi pelaku. Setiap orang berpotensi untuk melakukan tindakan korupsi, mulai dari orang susah, orang kaya, orang pandai, orang kurang pandai, masyarakat biasa, karyawan swasta, hingga pejabat. Kemudian yang kedua adalah korbannya bersifat acak. Di sini semua orang bisa menjadi korban. Namun, ironisnya, sang korban ini tidak merasa dirinya menjadi korban, dan hal ini tentu saja sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah kerugiannya bersifat luas, besar, dan tidak statis. Dengan demikian, di sini tidak terjadi semacam efek bola salju yang mengakibatkan kerugian lain, dan tindakan ini dilakukan secara terorganisasi. Sebagai informasi untuk kita semua, pasal 98 KUHAP dapat kita gunakan untuk memiskinkan para koruptor. Dengan cara, pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam sebuah perkara dapat bersama-sama dengan jaksa memasukkan kerugian tersebut dalam penghukuman.